Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pelajaran ekonomi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Gina Faizah, SPD. Langsung saja, sebelum saya menyampaikan materi kita hari ini, saya akan menyampaikan purpose learning atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perilaku kreatif dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Ya, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu konsep ilmu ekonomi. Yang pertama adalah mengenai konsep ilmu dasar ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah dari bahasa Latin atau dari bahasa Yunani yang berasal dari kata oikos dan juga nomos. Oikos nomos atau ekonomi. Oikos itu artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos itu adalah aturan, peraturan atau manajemen. Jadi, oikos nomos itu berarti peraturan atau manajemen dalam rumah tangga. Nah, selain pengertian ilmu ekonomi tadi, ada juga pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Di sini saya akan menyebutkan dari 3 ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Yang kedua ada dari Adam Smith. Dan yang terakhir ada dari John Stuart Mill. Yang pertama dulu dari Aristoteles. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui 2 jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Itu adalah menurut Aristoteles. Yang kedua, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, menurut John Stuart Mill, beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu praktis atau sains praktikal tentang seluk-beluk penagihan dan pengeluaran, juga tentang kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Jadi, secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membantu manusia dalam memilih dan mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran di sini ialah terpenuhinya seluruh kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi di sini sebetulnya ada 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi teori. Ya, yang pertama dulu, ilmu ekonomi deskriptif ialah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan fakta yang terjadi dalam perekonomian. Contohnya, yang pertama adalah gambaran kondisi krisis ekonomi moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Itu real terjadi atau berdasarkan fakta. Yang kedua, misalnya, pada saat Hari Raya Idul Fitri, permintaan akan ketupat menjadi meningkat. Contoh yang ketiga adalah, misalnya pada saat Tahun Baru, permintaan terhadap petasan itu juga meningkat, itu berdasarkan fakta. Ya, kemudian ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam berdagang, menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Contoh yang kedua adalah misalnya dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran kita menggunakan skala prioritas. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mengapa disebut ilmu ekonomi terapan. Yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian
hubungan sebab akibat dan cara kerja ekonomi. Nah, ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu ekonomi makro, yang kedua ada ilmu ekonomi makro. Jadi ada mikro, ada makro. Kalau dari segi katanya sendiri, berarti mikro itu ruang lingkupnya atau skalanya kecil, sedangkan makro adalah ruang lingkupnya atau skalanya besar. Nah, di sini ada ruang lingkup. Untuk ekonomi mikro, ruang lingkupnya cuma konsumen dan produsen. Sedangkan untuk ekonomi makro, ruang lingkupnya itu lebih luas, yaitu misalnya usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengatur faktor produksi secara efisien. Kemudian unit analisisnya ekonomi mikro. Unit analisisnya yaitu permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya, laba atau rugi dari sebuah perusahaan. Nah, sedangkan unit analisis dari ekonomi makro itu berupa pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Akan saya beri contoh, sebuah contoh untuk masing-masingnya. Contoh untuk ekonomi mikro misalnya, akibat pandemi COVID-19, Duta Mall mengalami kerugian sehingga melakukan PHK pada karyawan. Nah, ini termasuk ke dalam ekonomi mikro. Kenapa? Karena ruang lingkupnya itu hanya pada Duta Mall atau pada satu perusahaan. Nah, contoh untuk ekonomi makro, ini juga akibat dari pandemi COVID-19, pendapatan Indonesia turun sehingga mengakibatkan banyaknya PHK massal. Nah, banyaknya PHK massal ini juga mengakibatkan pengangguran meningkat. Ini termasuk ke ekonomi makro karena ruang lingkupnya itu besar, mencakup sebuah negara. Nah, jadi itu termasuk dalam ekonomi makro. Selanjutnya adalah penerapan prinsip ekonomi. Yang pertama ada tindakan ekonomi, yang kedua ada motif ekonomi. Tindakan ekonomi itu terbagi dua. Yang pertama ada tindakan rasional dan yang kedua ada tindakan irasional. Yang pertama dulu, tindakan rasional adalah tindakan yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan pada sikap rasional dan pilihan paling menguntungkan. Contohnya, misalnya ya, Ayasa membeli HP baru karena HP lama sudah rusak. Nah, ini rasional karena jika dia tidak membeli HP baru, otomatis dia tidak memiliki HP dan pekerjaannya terganggu, atau misalnya dia seorang pelajar, pelajarannya akan terganggu. Jadi dia perlu membeli HP baru. Kemudian tindakan ekonomi irasional adalah tindakan yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan sikap tidak rasional. Nah, ini contohnya. Misalnya Daniel membeli HP iPhone 12 Pro Max yang baru, walaupun sudah mempunyai smartphone yang lain, hanya saja karena mengikuti tren. Nah, ini merupakan sebuah tindakan irasional. Kenapa? Karena dia sudah memiliki smartphone, tapi dia mau membeli smartphone yang lebih bagus lagi hanya mengikuti tren. Itu tidak irasional, karena dia tidak terlalu membutuhkan HP baru tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk ke motif ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada motif ekonomi produsen, motif ekonomi konsumen, dan motif ekonomi distributor. Untuk motif ekonomi, sebetulnya motif ekonomi dari setiap aspek itu berbeda-beda. Untuk produsen saja, motif ekonominya adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, kemudian mencari kekuasaan ekonomi. Yang ketiga, menunjukkan eksistensi di lingkungan sosial. Yang keempat, membantu sesama melalui program tanggung jawab sosial dan memperoleh penghargaan. Itu adalah beberapa motif ekonomi yang dimiliki oleh produsen. Kemudian, untuk motif ekonomi konsumen, itu biasanya adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk motif ekonomi konsumen, pokoknya yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu termasuk motif ekonomi konsumen. Kemudian, untuk motif ekonomi distributor adalah motif ekonomi yang untuk menyalurkan barang-barang
yang diproduksi oleh produsen agar sampai di tangan konsumen. Pokoknya dia motif ekonomi distributor ini adalah memastikan produksi atau barang dari produsen itu sampai ke tangan konsumen, menyalurkan. Nah, ya sekian untuk pelajaran hari ini. Jika kalian ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan di Google Classroom di kolom kelas komen. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.